Halo sobat penikmat horor, ketemu lagi dengan saya di channel Festinel Studio TV. Kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Pengemis Jembatan Penyeberangan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini untuk update kisah-kisah lainnya. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Tak perlu berlama-lama lagi, yuk kita mulai ceritanya. Di suatu kota metropolitan terdapat sebuah jembatan penyeberangan yang begitu kumuh. Jembatan penyeberangan ini besar dan kokoh. Badannya dicat warna merah dan putih. Sebenarnya tampak begitu rapi dan indah bila dilihat dari luar. Namun, yang membuatnya kumuh adalah keberadaan seorang pengemis di sana. Pengemis itu adalah seorang laki-laki tua. Pengemis ini mengais rezeki dari derma para pejalan yang melintas. Sebenarnya ia tidak mengganggu, tidak juga meminta paksa. Namun, karena sehari-hari ia tidur dan hidup di sana, akhirnya jembatan penyeberangan itu menjadi begitu bau. Bahkan buang air dan hajat pun di sana sungguh menjijikkan. Lama-kelamaan tidak ada pejalan yang mau menggunakan jembatan itu lagi. Para pejalan lebih memilih untuk menyeberang langsung lewat jalan raya. Hal ini sungguh membahayakan. Banyak pejalan yang lalu lalang membelah keramaian jalan raya. Lalu lintas menjadi kacau karena memang jalan raya di bawah jembatan itu adalah jalan arteri besar yang kerap terjadi kemacetan. Polisi lalu lintas pun dibuat gerah. Mereka tentu tahu penyebab para pejalan nekat menyeberang jalan raya. Polisi-polisi itu kemudian melapor pada Satpol PP kota agar memindahkan pengemis dari jembatan penyeberangan. Singkat cerita, pada suatu sore terlihat beberapa petugas Satpol PP datang ke sana dengan mobil pick up. Dengan membawa peralatan yang biasa mereka gunakan untuk merazia pedagang kaki lima, mereka segera naik ke jembatan penyeberangan. Jembatan itu sedikit gelap di dalam karena baliho-baliho raksasa yang menempel di luar jembatan menghalangi cahaya masuk. Akan tetapi dari kejauhan petugas sudah bisa melihat pengemis itu di ujung lain jembatan dekat tangga. Bau pesing kencing bercampur aroma kotoran manusia mulai menusuk-nusuk hidung petugas yang sudah mengenakan masker. Mereka bersiaga, sudah siap seandainya pengemis itu melakukan perlawanan. Namun, ketika dihampiri, pengemis itu pasrah dan menurut. Meski awalnya sempat kaget melihat banyak sekali orang mengenakan seragam coklat menghampirinya. Petugas dengan mudahnya membawa turun pengemis itu dari jembatan. Bau busuk badannya yang kemungkinan tidak mandi berpuluh-puluh minggu itu kian mengusik. Beberapa petugas tampak menutupkan kedua tangan pada masker mereka, seolah masker saja tidak cukup. Ketika hendak dimasukkan ke mobil pick up, pengemis itu kemudian berucap, "Pak, teman saya tidak diajak?" Petugas-petugas itu tampak kebingungan mendengar ucapannya. Seorang petugas yang menggandeng pengemis itu kemudian berusaha merespon, "Kamu ada teman?" Pengemis itu hanya diam. Sepertinya ia keheranan mendengar ucapan petugas itu. Mereka semua hening sejenak. Tidak ada yang paham ucapan satu sama lain. Pada akhirnya petugas mengabaikan percakapan tadi dan membawa pengemis itu naik kendaraan Satpol PP. Pengemis itu dibawa ke dinas sosial setempat di sana. Ia diberikan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Pengemis atau tunawisma seperti bapak ini tentu merupakan tanggungan negara. Ia begitu bahagia ketika melahap nasi bungkus yang diberikan oleh petugas dinas sosial.
Di sela-sela makannya ia bersyukur dan berkata, "Wah, kasihan teman saya gak dapat makan." Setelah pengemis diciduk, jembatan penyeberangan dibersihkan keesokan harinya oleh pasukan kuning dari Dinas Pertamanan. Sungguh menjijikkan kondisi jembatan itu. Kotoran manusia berserakan di sudut-sudut lantai. Benar-benar pekerjaan yang sangat berat untuk membersihkan dan menghilangkan bau luar biasa itu. Namun, pasukan kuning Dinas Pertamanan melakukan pekerjaannya dengan baik. Jembatan itu kembali bersih dan harum. Keesokan harinya, polisi lalu lintas mulai mengarahkan para pejalan yang hendak nekat menyeberang untuk kembali menggunakan jembatan penyeberangan. Beberapa pejalan sempat ragu, tetapi karena penjelasan dari polisi serta bau harum yang tercium saat menaiki tangga jembatan, mereka akhirnya mau melintasi jembatan tersebut. Pejalan lainnya pun mengikuti dan akhirnya jembatan itu digunakan sebagaimana mestinya setelah sekian lama. Akan tetapi hal tersebut hanya bertahan hari itu saja. Keesokan harinya para pejalan kembali menyeberang paksa di jalan raya. Polisi yang sedang ditugaskan menjaga jembatan itu dibuat kaget karena kemacetan kembali terjadi. Sore itu juga beberapa polisi terlihat kembali berjaga di bawah jembatan dan menghalau pejalan yang hendak menyeberang jalan raya. Beberapa pejalan tampak menggerutu. Polisi-polisi itu kemudian menanyakan mengapa ia dan pejalan lain tidak lagi mau naik ke jembatan itu. "Bapak lihat saja sendiri," ucap salah satu pejalan kaki. Polisi-polisi itu terkaget, mereka lantas naik ke jembatan dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat seorang pengemis di sana. Tidak hanya itu, kotoran dan bau busuk yang beberapa waktu lalu baru saja dibersihkan muncul kembali. Dari bau busuk yang begitu mudah diingat, polisi-polisi itu menduga bahwa pengemis itu adalah pengemis yang sama kemarin diciduk. Salah satu polisi kemudian segera menelpon Satpol PP. "Pak, kok pengemisnya kembali lagi?" ucapnya setengah memaki di telepon. Petugas Satpol PP yang menerima telepon itu kebingungan. Ia tentu sangat yakin bahwa kemarin lusa ia dan timnya telah memindahkan pengemis itu dari jembatan. Setelah tidak sanggup menjawab pertanyaan dari polisi itu, ia kemudian segera menelepon pihak dinas sosial. Ada kemungkinan dinas sosial melepas pengemis itu kembali ke jalanan. Sungguh aneh, padahal jelas-jelas tunawisma seperti itu tidak boleh dilepas lagi. Malam itu, petugas dinas sosial dibuat bingung saat menerima telepon dari petugas Satpol PP itu, yang menjelaskan bahwa si bapak pengemis sejak kemarin ada di dinas sosial, tidak pergi kemana-mana. Petugas itu bahkan menawarkan apabila petugas Satpol PP itu ingin berbicara langsung dengan sang pengemis. Merasa salah sangka, petugas Satpol PP kemudian mematikan telepon. Berarti ada pengemis lain lagi yang tinggal di jembatan penyeberangan itu. Gumam petugas Satpol PP berusaha menyimpulkan. Keesokan harinya, dengan tim dan peralatan yang sama, segerombolan Satpol PP kembali ke jembatan penyeberangan. Mereka segera menaiki tangga jembatan. Sekali lagi mereka melakukan evakuasi pengemis dari jembatan penyeberangan. Di atas sana, mereka melihat pengemis itu. Ya, pengemis yang sama yang mereka ciduk beberapa hari yang lalu, lengkap dengan bau pesing dan kotoran yang seharusnya sudah dibersihkan. Petugas Satpol PP yang menelepon dinas sosial semalam begitu marah. Ia merasa dihina dan dibohongi. Berarti semalam aku sudah dibohongi oleh orang dinas sosial itu. Buktinya pengemis yang kemarin aku tangkap kini kembali lagi ke jembatan. Ia segera menelepon lagi dinas sosial saat itu juga. "Pak, jangan bercanda ya sama saya. Maaf Pak,
Sungguh, saya tidak berbohong. Kalau tidak percaya, saya sambungkan sekarang dengan pengemisnya langsung, jawab petugas dinas sosial itu lirih. Tiba-tiba suara lawan bicara di telepon itu berubah. Halo? Betapa terkejutnya petugas Satpol PP itu ketika mendengar suara pengemis yang mereka ciduk kemarin dari telepon, sementara ia sedang menyaksikan sendiri di hadapannya. Pengemis yang sama tengah duduk mematung menghadap langit-langit jembatan. Karena tidak yakin, ia mulai membentak-bentak lawan bicaranya di telepon. Kamu benar-benar pengemis yang kemarin? Iya, Pak. Petugas Satpol PP itu bergidik ngeri sambil terus berbicara dengan pengemis yang ada di telepon. Ia perlahan berjalan mendekati pengemis yang ada di jembatan. Sesekali ia mengusap-ngusap bola matanya seolah tak percaya apa yang dilihatnya. Begitu mirip wajah, perawakan, bahkan kaos robek-robek yang ia kenakan sama persis dengan pengemis kemarin. Karena terus dihunjam pertanyaan yang sama, pengemis yang ada di telepon itu mulai curiga. Bapak ketemu teman saya? Ya. Seketika bulu kuduk petugas Satpol PP itu merinding, seolah aliran listrik merambat cepat ke lehernya. Teman, Satpol PP itu kemudian mengarahkan pandangannya ke handphonenya, berusaha fokus mendengarkan ucapan pengemis ke telepon itu. Kok Bapak bisa lihat teman saya? Kata teman saya, cuma saya yang bisa lihat dia. Seketika itu juga Satpol PP itu mengalihkan pandangan ke arah pengemis di jembatan itu. Pengemis itu tiba-tiba sudah berdiri tegak di hadapannya sambil tersenyum menyeringai. Senyumnya begitu lebar, bahkan sudut mulutnya hampir menyentuh daun telinga. Gigi-giginya terlihat besar, terlalu besar untuk gigi seorang manusia normal, dengan liur yang menetes deras sepanjang bibirnya. Satpol PP itu sontak menjatuhkan handphonenya. Ia hanya bisa melotot ketakutan melihat penampakan itu. Tanpa bisa berteriak atau bergerak, kemudian sayup-sayup terdengar teriakan petugas Satpol PP lain yang berhamburan turun dari jembatan setelah melihat penampakan hantu pengemis itu. Menyusul rekan-rekannya, petugas Satpol PP itu kemudian berlari terbirit-birit meninggalkan handphonenya yang terjatuh di jembatan. Cerita mengerikan itu kini sudah tersebar luas di masyarakat sekitar. Hantu penunggu jembatan yang berwujud pengemis itu menjadi legenda kota yang hampir diketahui semua orang. Alhasil, sampai sekarang tidak ada yang berani lagi melewati jembatan itu meski pada siang hari. Jika kamu punya kisah atau pengalaman horor, silahkan kirim ke email di bawah ini atau DM ke kita ya. Bagi yang beruntung akan kita bawakan. Ikuti terus kisah-kisah menarik lainnya di Festinel Studio TV.